Salam, perkenalkan nama saya Selvi Meriana Lasa, NIM 20220240012. Saya mahasiswa Institut Agama Kristen Negeri Kupang, program studi kepemimpinan Kristen semester 3 kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan tugas psikologi pendidikan. Tema yang akan saya presentasikan yaitu konsep dasar psikologi pendidikan yang terdiri dari beberapa subtema, yaitu yang pertama pengertian psikologi pendidikan secara umum, yang kedua pengertian psikologi pendidikan, yang ketiga tujuan mempelajari psikologi pendidikan, yang keempat manfaat mempelajari psikologi pendidikan, yang kelima permasalahan dalam pendidikan. Jadi poin yang pertama yang akan saya bahas yaitu pengertian psikologi pendidikan secara umum. Jadi psikologi secara umum adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku dan proses mental manusia. Kata psikologi ini berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu kata psyche dan logos. Psyche berarti jiwa dan logos yaitu ilmu atau pengetahuan. Jadi secara harfiah, psikologi berarti ilmu tentang jiwa, namun dalam pengertian modern lebih ditekankan pada studi ilmiah mengenai tingkah laku atau behavior dan proses mental atau mental proses seperti berpikir, merasa, dan berperilaku. Ilmu ini juga mengkaji aspek-aspek psikologis yang memengaruhi proses pendidikan seperti perkembangan kognitif, emosional, sosial, dan perilaku peserta didik. Yang kedua, pengertian psikologi pendidikan. Jadi, psikologi pendidikan adalah cabang psikologi yang mempelajari bagaimana manusia belajar dan berkembang dalam konteks pendidikan. Menurut Crow, 1973 mengatakan bahwa psikologi pendidikan adalah studi tentang bagaimana individu belajar dalam lingkungan pendidikan serta penerapan prinsip-prinsip psikologi untuk meningkatkan efektivitas proses belajar mengajar. Yang ketiga, tujuan mempelajari psikologi pendidikan. Jadi tujuan mempelajari psikologi pendidikan ada beberapa bagian, yaitu yang pertama, memahami perilaku peserta didik agar guru dapat menyesuaikan strategi pembelajaran. Yang kedua, meningkatkan efektivitas proses belajar mengajar, baik dari sisi metode, motivasi, maupun suasana belajar. Yang ketiga, membantu mengembangkan potensi siswa secara optimal melalui pendekatan psikologis yang tepat. Keempat, menangani kesulitan belajar atau masalah emosional yang muncul dalam proses pendidikan. Kelima, meningkatkan kemampuan pendidik dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan peserta didik secara empatik dan profesional. 4. Manfaat mempelajari psikologi pendidikan, yaitu yang pertama, membantu guru memahami perbedaan individu antara siswa seperti minat, bakat, dan gaya. Yang kedua, membantu menyusun strategi dan metode pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Ketiga, membantu mendiagnosis dan memecahkan masalah belajar, misalnya kesulitan membaca, kurang motivasi, atau gangguan konsentrasi. Yang keempat, membantu dalam membangun hubungan positif antara guru dan siswa. Yang kelima, membantu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan menyenangkan. 5. Permasalahan dalam pendidikan. Permasalahan dalam pendidikan
yaitu yang pertama, perbedaan individu atau siswa yang memiliki kemampuan, minat, latar belakang sosial, dan emosional yang berbeda-beda. Yang kedua, motivasi belajar rendah seperti siswa kurang termotivasi karena metode mengajar yang monoton atau kurang relevan. Yang ketiga, kesulitan belajar atau gangguan konsentrasi ataupun kecemasan akademik. Yang keempat, masalah emosi dan perilaku seperti agresivitas, rasa minder, atau gangguan penyesuaian diri. Kelima, metode pembelajaran yang kurang efektif atau tidak sesuai dengan gaya belajar atau kebutuhan peserta didik. Keenam, lingkungan belajar yang tidak mendukung seperti tekanan akademik, kurangnya fasilitas, atau hubungan guru dan siswa yang kurang baik. Dari beberapa poin yang dibahas di sini, saya mengambil kesimpulan bahwa psikologi pendidikan mempelajari perilaku dan proses belajar manusia untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Ilmu ini membantu guru memahami perbedaan individu, mengatasi masalah belajar, serta menciptakan lingkungan belajar yang positif dan bermakna bagi peserta didik. Sekian hasil presentasi saya. Terima kasih.